Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Riki Dwi Prayogo dengan NIM 20190060014, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mesin konversi energi. Kompetensi dasar yang saya bawakan yaitu memahami engine 2 langkah dan 4 langkah dan menjelaskan cara kerja engine 2 langkah dan 4 langkah. Pada pertemuan pertama kali ini, yaitu kita akan membahas tentang memahami engine 4 langkah dan cara kerja engine 4 langkah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kita membahas tentang mesin konversi energi. Adakah yang sudah tahu apa itu mesin konversi energi? Ya, mesin konversi energi itu adalah mesin atau alat yang digunakan mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk energi yang umumnya diubah oleh mesin konversi energi yaitu meliputi energi mekanis, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan energi termal. Pada mesin konversi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mesin konversi energi konvensional dan biasa disebut dengan energi tidak terbarukan. Yang kedua, yaitu mesin konversi energi non-konvensional. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin konversi energi konvensional. Mesin konversi energi konvensional yaitu sumber energi yang diperlukan oleh mesin konversi energi konvensional. Umumnya berasal dari energi tak terbarukan. Satu-satunya mesin konversi energi konvensional yang menggunakan energi terbarukan adalah turbin air. Sementara mesin konversi energi konvensional lainnya yaitu motor bakar, mesin fluida, dan mesin pendingin. Berbeda dengan mesin konversi energi non-konvensional, jika mesin konversi energi non-konvensional yaitu berbentuk pembangkit listrik dengan tenaga angin, energi surya, energi panas bumi, energi termal, pasang surut air laut, ombak, dan energi nuklir. Nah, itu tadi perbedaan antara energi konvensional dan energi non-konvensional. Oke, selanjutnya pada energi konvensional itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mesin pembakaran dalam, yang kedua ada mesin pembakaran luar, yang ketiga mesin fluida, dan mesin pendingin. Baik, sekarang kita masuk dalam mesin pembakaran dalam. Mesin pembakaran dalam itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mesin 4 tak atau 4-stroke engine. Yang kedua ada mesin 2 tak atau 2-stroke engine. Bisa kita lihat untuk gambarnya. Nah, gambar tersebut itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada full injector. Yang kedua itu ada exhaust valve. Yang ketiga itu ada gambar piston. Bisa dilihat dari anak panahnya. Lalu ada air intake, ada oil atau crankcase. Sekarang kita lihat untuk gambar dari full injector. Full injector sendiri itu berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar dari injektor ke dalam silinder. Lalu yang kedua itu ada exhaust valve, yaitu katup keluar. Oke, kita berlanjut ke piston. Kalian pasti sudah mengenal apa itu piston. Oke, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi komponen-komponen dari sistem pembakaran dalam. Untuk pembakaran dalam sendiri yaitu terjadi di dalam mesin, sehingga
panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Untuk contohnya yaitu pada turbin gas, motor bakar torak, dan mesin propulsi pancar gas. Contoh alat transportasinya yang menggunakan prinsip kerja motor pembakaran dalam tersebut yaitu turbin pada pesawat terbang, sepeda motor, dan mobil. Sekarang kita lihat untuk gambar dari full injector. Full injector sendiri yaitu berfungsi untuk menghantarkan bahan bakar dari injektor dalam silinder. Lalu yang kedua yaitu exhaust valve, yaitu katup keluar. Oke, kita berlanjut ke piston. Kalian pasti sudah mengenal apa itu piston. Baik, sekarang kita lanjutkan. Itu tadi komponen-komponen dari sistem pembakaran dalam. Untuk pembakaran dalam sendiri yaitu terjadi di dalam mesin, sehingga panas dari hasil pembakaran langsung bisa diubah menjadi tenaga mekanik. Untuk contohnya yaitu pada turbin gas, motor bakar torak, dan mesin propulsi pancar gas. Selanjutnya kita akan membahas tentang mesin 4 tak atau 4-stroke engine. Bisa kita lihat untuk gambarnya, di situ ada gambar mesin 4 tak. Oke, kita sebutkan dulu komponen-komponennya. Kita lihat dari warna nomor atau yang tertera dalam komponen tersebut. Baik, kita perhatikan yang nomor 1 atau yang berwarna merah itu menunjukkan piston. Nah, jadi yang terdapat dalam angka 1 itu komponen yang bernama piston. Kita lanjut yang kedua yang berwarna kuning, yaitu bernama batang piston. Nah, yang nomor 2 itu disebut batang piston. Lalu yang nomor 3 kita lihat itu komponen yang bernama katup masuk atau katup in. Selanjutnya yang nomor 4 berwarna biru itu komponen dari katup keluar atau biasa disebut dengan katup X. Untuk nomor 5 yaitu yang berwarna ungu, nama komponennya yaitu busi atau spare plug. Lalu yang keenam itu ada poros camshaft. Poros camshaft itu penghubung antara rocker arm. Lalu yang ketujuh yaitu rocker arm. Rocker arm itu pelatuk untuk menggerakkan katup. Ya, katup buang atau katup masuk, katup in, katup X itu digerakkan oleh rocker arm. Lalu yang kedelapan itu ada crankshaft yang berwarna ungu muda. Nah, itu tadi komponen-komponen dari mesin 4 tak. Baik, sekarang kita lanjut untuk cara kerja dari mesin 4 langkah atau 4 tak. Yang kita tahu sebelumnya, mesin 4 tak itu terdiri dari beberapa langkah. Kita sebutkan satu persatu. Untuk yang langkah pertama ada langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat ada langkah buang. Kita akan pelajari satu persatu cara kerjanya, yaitu kita mulai dari langkah pertama, langkah hisap. Langkah yang pertama yaitu langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi, pergerakan piston itu terdiri dari TMA ke TMB. Lalu, untuk keadaan katupnya seperti apa? Keadaan katupnya pada saat langkah hisap yaitu pada katup masuk atau katup in itu terbuka. Lalu pada katup buang atau katup X itu tertutup. Jadi
campuran udara dan bahan bakar masuk melalui katup atau katup in. Jadi, campuran udara dan bahan bakar itu masuk ke dalam ruang bakar atau ke dalam silinder. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Untuk langkah kompresi, pergerakan piston itu, piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, ya. Jadi, pergerakan piston pada langkah kompresi untuk katupnya, katup in dan katup X itu dalam keadaan tertutup. Campuran udara dan bahan bakar yang tadi sudah masuk ke dalam ruang bakar itu akan ditekan di dalam ruang bakar, ya. Itu dikompresikan. Jadi, campuran udara dan bahan bakar yang ditekan itu akan menghasilkan kompresi atau menghasilkan tekanan. Yang ketiga yaitu langkah usaha. Jadi, pada langkah usaha, campuran udara dan bahan bakar yang tadi sudah dikompresikan atau sudah ditekan akan menghasilkan kompresi. Jadi, pada langkah usaha ini, yang tadi bahan bakar sudah ditekan itu akan menghasilkan ledakan yang dapat mendorong piston. Untuk piston itu, dari titik mati atas ke titik mati bawah, untuk keadaan kedua katup masih tertutup. Untuk langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Untuk pergerakan pistonnya, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Untuk keadaan katupnya, katup in itu dalam keadaan tertutup. Lalu, untuk katup X itu dalam keadaan terbuka. Lalu untuk sisa gas pembakaran itu akan dibuang melalui knalpot. Itu tadi cara kerja dari motor 4 tak atau motor 4 langkah. Kita akan mengamati pergerakan dari sebuah piston. Jadi, kita akan melihat animasi perputaran langkah motor 4 tak. Mari kita simak dulu untuk videonya atau pergerakan pistonnya. Hai semua, selamat datang di Montir TV, channel edukasi dan informasi otomotif dari montirpintar.com. Kali ini kami akan membahas tentang mesin 4 langkah atau sering disebut dengan mesin 4 tak. Dan sesuai dengan ilustrasi, kami akan menjelaskan mesin 4 tak pada mesin bensin injeksi. Tetapi sebelum kami melanjutkan, mari dukung channel ini dengan cara klik subscribe pada pojok kanan bawah dan juga kunjungi montirpintar.com. Teman-teman tahu nggak, agar kendaraan dapat berjalan memerlukan tenaga dari luar. Sumber tenaga itu disebut dengan mesin. Nah, pertanyaannya, bagaimana mesin tersebut bekerja untuk menghasilkan tenaga ya? Mari kita bahas pada mesin bensin 4 tak. Jika kita lihat dari ilustrasi, paling tidak perlu 4 langkah piston bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali usaha dalam 2 kali putaran poros engkol. Itu kenapa mesin ini dinamakan mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Ya itu tadi, perlu 4 langkah piston bolak-balik untuk menghasilkan 1 kali usaha. Biar lebih ingat, yuk kita sebutkan keempat langkahnya. Pertama disebut dengan langkah hisap. Yang kedua adalah langkah kompresi. Yang ketiga adalah langkah usaha. Dan yang keempat adalah langkah buang. Sebelum lanjut pada penjelasan masing-masing langkah, sebaiknya kita mengenal nama-nama komponen dan tahu istilah tentang TMA dan TMB. Minimal kita tahu 9 komponen mesin, agar nanti lebih mudah dalam mengikuti pembahasan kali ini. Komponen yang pertama adalah piston. Yang kedua adalah connecting rod atau stang piston.
Yang ketiga adalah crankshaft atau poros engkol. Yang keempat adalah silinder. Dan juga yang kelima adalah kepala silinder. Yang keenam adalah busi atau sering disebut spark plug. Selanjutnya adalah mekanisme katup yang terdiri dari katup hisap dan katup buang serta poros nok atau yang disebut dengan camshaft. Bagaimana teman-teman? Sudah tahu ya sebagian nama komponen pada mesin? Jika sudah, kami akan memberitahu tentang TMA dan TMB. TMA atau titik mati atas adalah titik paling mentok saat piston ke atas. Sedangkan TMB adalah titik paling mentok saat piston ke bawah. Kita lanjut ya teman-teman pada pembahasan masing-masing langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar dihisap ke dalam silinder. Itu karena pada saat katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, piston juga bergerak ke bawah. Karena bergerak ke bawah dari TMA ke TMB, maka menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Itu kenapa campuran udara dan bahan bakar tadi bisa terhisap masuk ke dalam silinder. Pada langkah kedua, campuran udara dan bahan bakar akan dikompresikan. Pada saat kompresi ini, katup hisap dan katup buang tertutup loh ya. Dan waktu piston naik dari TMB ke TMA, campuran yang dihisap tadi akan dikompresikan. Akibatnya, tekanan dan temperatur menjadi naik sehingga campuran akan mudah terbakar. Sampai di sini berarti piston baru melakukan dua langkah bolak-balik. Dan untuk melakukan kedua langkah tadi, yaitu hisap dan kompresi, memerlukan 1 kali putaran poros engkol. Jadi baru separuh jalan loh ya. Langkah ketiga adalah langkah usaha, yang mana mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Tetapi tahu nggak teman-teman? Sesaat sebelum piston mencapai akhir kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Makanya terjadi pembakaran dan ledakan yang keras, sehingga akan mendorong piston ke bawah. Itu kenapa langkah ini disebut langkah usaha, karena pada langkah ini terjadi tenaga mesin. Langkah yang terakhir adalah langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Agar bisa keluar, maka katup buang dibuka dan didorong oleh piston dari TMB ke TMA. Pada saat ini, katup hisap tertutup loh ya teman-teman. Jika 4 langkah tadi sudah selesai, maka prosesnya akan berulang terus-menerus selama mesin hidup. Jika teman-teman sudah paham, kami akan memberikan tantangan. Berani nggak? Silahkan klik link di bawah ini dan kerjakan soalnya. Pengen tahu kan sejauh mana pemahaman teman-teman tentang mesin 4 langkah?